Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Saya Dr. Namira. Ya, baik. Kali ini video saya ingin memberikan tips kepada teman-teman gimana sih caranya menemukan nakes ya yang pro atau dokter yang pro untuk mendukung kita melahirkan normal setelah melakukan lahiran sesar sebelumnya. Ya. Oke, jadi ini tipsnya itu nggak kaku ya teman-teman. Jadi semua itu sesuai nanti dengan kondisi masing-masing atau maksudnya sesuai dengan ya keadaan pada saat melahirkan ya hari H teman-teman melahirkan seperti itu ya. Jadi kalau sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai dengan riset yang sudah saya lakukan selama saya hamil ya selama 9 bulan ya, walaupun saya dokter tapi ya saya juga cukup kesulitan untuk mendapatkan nakes atau dokter yang pro untuk membantu mensupport saya melakukan lahiran secara normal ya. Karena kehamilan saya pertama atau anak saya pertama itu lahirannya sesar karena saya minum ilmu walaupun saya dokter. Yang kedua ya saya berusaha untuk mencari ilmu tersebut agar tidak terjadi kesalahan berikutnya. Oke, saya bercerita khusus atau bercerita spesifik ya tentang dokter atau nakes dulu ya. Saya nggak bilang dokter karena yang bisa mendukung kita itu bukan hanya dokter tapi bisa juga bidan, bisa juga ya perawat atau petugas rumah sakit yang memang mensupport kita gitu ya. Oke, jadi saya lebih fokuskan ke nakes ini gitu, ke provider. Jadi begini ya teman-teman, salah satu yang dapat mendukung kesuksesan, bukan satu-satunya tapi salah satu. Jadi salah satu yang mendukung kesuksesan untuk dapat melakukan kelahiran normal itu ialah kita mendapatkan dan bertemu dengan nakes provider yang pro yang dapat mensupport kita ya. Gimana sih caranya? Aduh dok, saya itu di daerah terpencil, di sini aja untuk mendapatkan dokter aja susah gitu, apalagi yang dokter yang pro ya. Atau ada yang dok di sini rata-rata saya di kota besar dan rata-rata dokternya itu ya tidak pro terhadap tidak terhadap kelahiran normal atau mendukung saya untuk VBAC seperti itu ya teman-teman. Oke, makanya saya mengatakan bahwa ini bukan yang dokter atau nakes itu bukan satu-satunya tips untuk kita berhasil melahirkan normal. Jadi saya ya pengalaman saya semenjak hamil anak pertama saya sudah program memang saya mau hamil nih gitu ya secara logika manusia, dan Allah mentakdirkan saya untuk hamil. Kemudian saya sudah mencatat apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harus saya lakukan. Salah satunya gimana sih cara saya untuk mendapatkan dokter yang pro dan mendukung saya. Akhirnya saya kemarin itu tinggal di Kendal dan saya mendapatkan dokter spesialis kandungan di Kendal. Nah saat itu ya saya sudah menceritakan keinginan saya sudah menceritakan bahwa saya ingin lahiran normal, dan dokter itu mengatakan oh iya bisa aja seperti itu ya kan. Kemudian akhirnya saya tanya ya kan, ini saya masih minim ilmu, gimana sih dok caranya biar lahiran normal ya. Saya ya itu banyak syaratnya katanya tapi saya lupa syaratnya seperti itu. Oke, tapi yang penting dokter itu mau sih mendukung saya untuk lahiran normal. Kemudian setelah beberapa lama ya akhirnya saya pindah dokter. Nggak pindah dokter sih, saya mencari yang lebih nyaman saat itu karena dokter saya nggak apa-apa sih ya, nggak ada alasan untuk itu. Oke, yang penting dia masih mendukung saya tuh. Saya pindah ke dokter ya, kemarin saya ke Jember. Di Jember ini akan saya mengatakan unek-unek saya, dokter saya ini pengen punya banyak anak, jadi saya pengen anak saya yang kedua ini saya lahiran normal gitu. Tapi sebelum saya ngomong seperti itu ternyata dokternya ngomong gini, ini kita nanti jadwalkan untuk sesar aja karena kan yang pertama sudah sesar, maka yang kedua harus sesar juga ya gitu. Tapi saya tidak membantah. Kenapa? Karena itu guru saya dan senior saya. Oh kenapa dok? Saya tanya gitu. Iya, karena kan memang ya ngapain capek gitu katanya, lahiran toh sama aja, sama-sama tidak sakit. Itu kan bisa ada dengan cara erak ya, ERACS gitu ya, dan itu sebentar aja ibunya sudah bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian biayanya juga nggak terlalu mahal katanya. Oke, bisa pakai asuransi lah ya. Kemudian
eh, bisa punya anak banyak juga kok. Kalau misal jahitannya rapi, bisa punya anak banyak, bisa sampai 4, karena dia tahu saya pengen punya anak banyak. Kemudian apalagi alasannya, ya bisa sehat juga gitu, seperti itu, dan aman ya. Jadi saya berpikir, aduh, gak ada alasan nih ya untuk, secara logika kita ya, gak ada alasan nih untuk lahiran normal. Toh normal sama sesar itu sama gitu, sampai sudah hampir terbujuk rayu lah gitu ya kan. Dari segi biaya ada BPJS, dari segi sakit bisa langsung aktivitas, dari segi pingin punya banyak anak bisa sampai 4, eh, dari segi apa ya, hampir semua sama. Jadi ibaratnya punya banyak lahiran normal dengan lahiran sesar berikutnya, seperti itu. Akhirnya saya berpikir tetap logis ya, saya tetap mau normal, tapi saya tidak mengatakan kepada dokter itu, cuman saya bilang, oh ya dokter ini saya blacklist gitu ya, saya tidak sama beliau, seperti itu ya. Kemudian akhirnya saya mencari lagi sampai ke Semarang saat itu. Oke, di Semarang dokternya ya Masya Allah ya, mungkin karena memang banyak pasiennya, jadi ketika berkomunikasi sama saya yang juga dokter, dan saya sudah memperkenalkan diri sama beliau bahwa saya ini dokter dan ibaratnya murid dia lah gitu. Dan ternyata ya flat gitu kan, oh ternyata dokter ini nggak cocok ya untuk saya jadikan partner untuk mendukung saya FEBAC kayak gitu. Kemudian akhirnya ya udah, saya tetap mencari lagi. Nah di situ saya memutuskan untuk mencari doulah ya. Doulah itu adalah, sebenarnya bukan doulah sih, saya tidak penting siapa yang menemani saya saat melahirkan, tetapi yang saya penting adalah ilmu yang saya dapatkan dari doulah itu apa, dan tidak apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harus saya lakukan gitu sih sebenarnya. Karena kalau masalah saat hari H itu kita tidak tahu apa yang terjadi, jadi yang penting kita punya ilmu dulu. Jadi seperti dia adalah edukator. Kemudian dan ternyata ya sama gitu ya, dokternya sudah mendukung. Kenapa dokternya mendukung? Karena dokternya sudah mempunyai ikatan dengan doulanya. Akhirnya ya, jadi memang ya komunikasi baik, karena dokternya tahu bahwa doulanya akan membantu saya untuk memberdayakan diri, tapi dengan syarat saya itu nggak boleh pakai asuransi, seperti itu sih gitu ya. Saya nggak tahu kenapa saya tidak boleh pakai BPJS atau apa, dan memang niatnya saya tidak memakai itu gitu. Kemudian setelah itu ya udah, saya sama Daula, dan saya selalu kontrol sama beliau, dan beliau memang tetap mendukung. Tapi walaupun beliau mendukung, beliau tetap memberitahukan resiko-resiko yang besar yang terjadi dengan saya jika saya itu melahirkan secara sesar. Jika saya melahirkan secara normal. Sini. Aja. Alah. Oke, Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Ya ini anak saya ini anak saya pertama yang saya lahirkan secara sesar. Dan ini Masya Allah ya, ini baru bangun tidur dia, lahir secara normal. Masya Allah tabarakallah ya. Oke, jadi saya tetap komunikasi sama beliau, walaupun ya saya terlalu banyak bertanya sih, sebenarnya salah ya. Saya bertanyanya maksudnya gimana penebalan rahim saya, gimana air ketubannya. Jadi mungkin saya mungkin terlalu banyak nanya, akhirnya dia memberitahu kemungkinan terburuknya. Sebenarnya nggak boleh ya. Nanti teman-teman jangan seperti itu, jangan terlalu banyak bertanya, akhirnya nanti dokternya itu down sendiri gitu loh ya. Maksudnya downnya itu, oh ternyata pasien saya ini nggak yakin gitu loh, pasien saya ini nggak yakin. Makanya ya saya dokternya juga ya akhirnya memberitahu resiko-resiko gitu ya kan. Jadi semakin kesini ternyata usia kandungan saya itu sudah di atas 40. Jadi terlalu mateng ya. Beliau itu mengatakan ya kemungkinan terburuk, tapi saya tidak peduli gitu ya. Jadi teman-teman begini, tips dari saya, kalau misal teman-teman memang punya dana ya kan, maka ini kartunya ada di teman-teman. Jika teman-teman punya dana, maka teman-teman yang akan membayar biaya rumah sakit, biaya dokter, dan menentukan dokter. Kenapa? Ya karena teman-teman punya uang untuk menentukan siapa dokternya teman-teman gitu ya.
Tapi kalau misal maaf BPJS itu kan harus ada alurnya, ya kan. Kalau kita mau ke spesialis kan harus ke puskesmas dulu, nggak boleh langsung tiba-tiba ke rumah sakit. Ya memang ada prosedurnya, harus ke puskesmas dulu minta rujukan. Nah namanya namanya free, gratis ya. Makanya dari puskesmas dulu langsung ke dokter. Itu adalah memang aturan dari Kementerian Kesehatan. Nah jadi kalau misal dari BPJS kita nggak bisa menentukan, nanti dokter yang akan menentukan, kuncinya di dia gitu ya kan. Oke ibu, ini kalau kita tunggu ya sampai usia kandungan sekian, sampai yaitu tanggal sekian, maka usia kandungannya sekian gitu. Misal 39 ini atau 40 ini udah maksimal ya. Kalau lewat dari sini nggak boleh, ibu nggak boleh normal, harus kita sesar, saya jadwalkan seperti itu. Ya mau nggak mau ya, maaf ya untuk orang-orang yang memang ya dari pakai BPJS atau pakai asuransi lainnya ya harus nurut. Kalau nggak ya nggak bisa, memang itu adalah aturannya. Kalau nggak bisa diklaim. Nggak ada apa-apanya. Kemudian kalau misal teman-teman punya uang ya, misal seperti saya saat itu, ya saya menentukan kalau ya saya sama dokter ini saya bayar mandiri gitu. Jadi kita yang menentukan kapan kita mau kontrol, kapan kita mau memutuskan untuk sesar, kapan kita masih mau mempertahankan untuk menunggu untuk biar adik babynya lahir sendiri, seperti itu. Jadi kita yang menentukan, kita tidak peduli dengan klaim-klaiman seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misal punya dana sendiri, maka lebih enak dia, kuncinya tuh kita yang megang seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian itu sih yang paling penting, karena banyak kasus ya, atau misal kayak teman-teman yang lain, kalau misal seperti teman-teman yang lain ya punya keluhan seperti ini, saya itu pakai asuransi ya, memang sudah dijadwalkan dokter, misal usia kandungan sekian itu harus sesar ya, kalau enggak ya saya nggak akan diklaim gitu loh, maksudnya nggak bisa gratis ya, memang itu aturan gitu loh ya. Itu bukan kemauan dokter, tapi itu aturan, dokternya juga sebenarnya nggak salah dan memang nggak mau seperti itu gitu ya. Selain niat mereka ya saya nggak paham, pokoknya itu adalah aturan. Makanya kalau misal punya dana, jadi dari awal ya kalau bisa memang sudah menabung untuk itu gitu. Sebenarnya kalau lahiran secara normal itu kan saya pernah bilang sama teman saya, oh kamu itu masya Allah ya biayanya besar ya untuk persiapan perencanaan lahiran normal kamu harus konsultasi sama ahli gizi, konsultasi sama itu. Terus dia bilang apa sama saya, lah kalau misal lahiran sesar itu lebih mahal daripada persiapan lahiran normal saya. Dan ternyata bener gitu loh. Saya sudah mengecek rumah sakit ya waktu di Semarang saat itu dengan kelas yang paling rendah minimal kita harus menggocek uang kalau misal tanpa asuransi ya, tanpa asuransi itu minimal 25 juta. Itu kalau yang sesar ya, itu kelas yang paling kecil, jadi 25 juta up to 40 juta ya guys. Itu ya masya Allah, itu di rumah sakit Semarang ya, di rumah sakit swasta memang. Rumah sakit negeri saya lupa, entah saya cek juga entah nggak, pokoknya di range 25 juta sampai 40 jutaan ya, mungkin bisa lebih mahal tergantung ada pemberat atau tidak ada pemberat seperti itu. Kemudian kalau kalau misal yang normal nih, kalau misal yang normal itu bisa tergantung kalau ngambil paketan atau tidak ya. Kalau saya saat itu saya memang di bawah 24 jam ya, karena saya lahiran di luar di IGD. Saya lahiran di IGD, saya cuma 9 jutaan alhamdulillah, dan saya bisa lahiran normal. Seperti itu teman-teman. Jadi mindset persiapan lahiran normal itu lebih mahal ya, salah. Lebih mahal nanti kalau misal lahiran secara sesar gitu ya kan Dek?
Gitu. Oke teman-teman, jadi itu sih pengalaman saya tentang gimana sih memilih dokternya yang pro normal dengan yang tidak pro normal. Memang cukup sulit ya, apalagi kalau di daerah-daerah seperti itu. Oke, mungkin nanti saya akan memberitahu lebih detail lagi, lebih detail lagi tipsnya. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya Dr. Namira. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.